Halo pemirsa Indonesia Globe, kembali dalam bincang spesial bersama saya, Poppy Rahmawati. Pemirsa Indonesia Globe, kali ini saya bersama dengan staf khusus Presiden, Angki Yudhistia. Halo, apa kabar Mbak Angki? Alhamdulillah baik, apa kabar juga Mbak Poppy? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kita akan membahas mengenai proses seleksi Komisioner Nasional Disabilitas. Mungkin Mbak Angki bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Komisi Nasional Disabilitas. Oke, Komisi Nasional Disabilitas atau kita sebut dengan KND ini adalah lembaga non struktural yang dimana ini bentuknya independen, dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Jadi Komisi Nasional Disabilitas ini adalah perwujudan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, turunannya itu diwujudkan oleh arahan Bapak Presiden melalui yang dituangkan dalam Perpres, Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020. Nah, jadi Komisi Nasional ini dibentuk secara hukum. Pertama awalnya kita itu memang ada publikasi dulu, karena kita memang seleksinya terbuka. Ya kan, terbuka untuk jabatan komisioner yang kita butuh untuk memimpin komisioner yang pertama di Indonesia. Lembaga pertama di Indonesia. Jadi itu dimulai dari publikasi bulan Desember. Kita sosialisasi bahwa Komisi Nasional Disabilitas ini akan terbentuk dalam waktu segera mungkin. Nah, lalu pendaftaran itu dimulai dari Januari sampai Februari. Januari sampai Februari itu untuk mendaftar. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan tuh jabatan komisioner ini itu ada 7 orang. Tapi animo masyarakatnya luas banget, maksudnya interestnya sangat luar biasa, besar banget Mbak Poppy. Yang daftar itu 1.200. Wah, luar biasa ya, banyak sekali. Besar banget, 1.200 yang daftar. Jadi kita pun memilih dari 1.200 itu yang lolos seleksi administrasi. Nah, karena memang lolos administrasi ini kita butuh waktu banget, karena kita dari 1.200 dan kita harus mengkerucutkan, dan setelah mereka lolos dari seleksi administrasi, berikutnya ini adalah fit and proper. Fit and proper kita dilakukan secara online saat pandemi sekarang ini. Yang lolos fit and proper ini tentu akan ada wawancara secara langsung untuk kompetensi. Karena dari banyak ini, dari Perpres yang dimaksud itu karena kita butuh 7 orang. Jadi dari 1.200 itu kita kerucutkan sampai kita menemukan 14 nama yang kita serahkan kepada Ibu Menteri Sosial. Dan Ibu Menteri Sosial 14 nama akan serahkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan menunjuk 7 komisioner yang akan menjabat di Komisi Nasional Disabilitas yang pertama di Indonesia, Pak Poppy. Dari 1.200 orang, seperti apa orang-orangnya itu berlatar belakang, kebanyakannya dari mana, Mbak? Dari 1.200 orang seperti yang apa sih karakternya, yang mendaftarnya ya. Dari 1.200 orang ini banyak macam-macam. Latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang disabilitas, ada yang non disabilitas. Disabilitas pun beragam. Ada yang sensorik, motorik, intelektual, dan berbagai macam. Ada akademis, ya kan, ada yang profesional. Tapi yang kita butuhkan itu dari beragam itu. Ada profesional, akademis, masyarakat, dan latar belakang yang berbeda ya? Yes, yang kita perlukan. Perempuan itu juga ada. Karena kita membutuhkan sosok perempuan juga. Jadi gender pun kita perhatikan. Dari 1.200 orang ada berapa persen Mbak perempuannya, Mbak? Saat ini perempuannya memang tidak terlalu banyak sih kalau ya dilihat dari 1.200 orang itu, tapi setidaknya 40% itu ada perempuan. 40%. Lumayan banyak juga ya, Mbak. Betul. Kalau boleh disampaikan kepada pemirsa Indonesia Globe, apa saja sih tugas dari KND ini nantinya, Mbak? Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah harapan banyak orang, khususnya bagi teman-teman disabilitas. Nah, dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini ada peraturan turunan yang telah disahkan oleh Bapak Presiden. Peraturan turunan itu ada 7, peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Artinya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah tonggak yang besar untuk pemantauan dari eksekusi dan implementasi peraturan turunan tersebut. Yang terakhir nih Mbak, dengan terbentuknya KND, apa harapan Mbak nanti ke depannya untuk Komisi Nasional Disabilitas ini? Harapan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena untuk kali pertama Indonesia memiliki Komisi Nasional Disabilitas. Dan ini pun juga akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Yang kita tahu bahwa jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data BPS tahun 2018 sebanyak 37 juta jiwa penyandang disabilitas dengan beragam disabilitasnya. Dan hal inilah waktunya negara hadir untuk penyandang disabilitas agar disabilitas setara dengan kita semua dalam beragam hal. Siap. Kita berharap agar kedepannya seleksi ini berjalan dengan lancar dan nantinya juga prosesnya akan memuaskan para kaum disabilitas ya Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak atas bintang spesial pada hari ini. Pemirsa, itulah tadi wawancara langsung bersama Angki Yudhistia yang diupload melalui Indonesia Globe dan juga website Indonesia Globe. Saya Popi Rahmawati mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.